Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adelia dengan NIM 23020600105. Di sini saya akan menjelaskan perakitan robot line followers dengan dosen pengampu Muhammad Akil SPDMT. Nah, langsung saja saya masuk di penjelasan komponen-komponen robot, yaitu yang pertama itu komponen driver motor. Nah, driver motor itu berfungsi mengatur arah putar motor DC, maju mundur kiri kanan. Yang kedua itu mengatur kecepatan motor dengan sinyal PWM dari Arduino. Ketiga, menyediakan arus berasar yang tidak mampu diberikan ke Arduino. Yang keempat itu melindungi sistem dari arus balik back VM yang dapat merusak mikrokontroler. Nah, yang terakhir itu yang kelima, contoh driver L298N, L293D, dan TB6612VNG. Nah, yang kedua itu komponen Arduino Nano. Nah, Arduino Nano berfungsi sebagai otak utama robot. Yang kedua, memproses data dari sensor line followers. Yang ketiga itu mengirim perintah ke driver motor berdasarkan logika program. Yang keempat itu memiliki pin digital dan analog untuk koneksi sensor dan motor. Yang kelima itu ukurannya kecil dan mudah dipasang pada robot. Nah, yang ketiga itu modul step down. Nah, modul step down itu menurunkan tegangan dari 12 volt baterai menjadi 5 volt atau 7 volt agar aman untuk Arduino dan sensor. Nah, yang kedua itu menjaga tegangan tetap stabil. Nah, yang ketiga mencegah komponen rusak akibat kelebihan tegangan. Nah, keempat itu baterai 12 volt. Nah, baterai 12 volt berfungsi menjadi sumber utama seluruh rangkaian robot. Kedua, menghidupkan driver motor dan motor DC. Yang ketiga, terhubung ke modul step down untuk menyuplai Arduino. Nah, komponen kelima itu saklar. Nah, saklar berfungsi menghubungkan dan memutuskan rangkaian listrik dari baterai. Dua, berfungsi sebagai tombol start atau stop robot. Yang ketiga, dipasang pada jalur positif baterai sebelum masuk ke rangkaian. Nah, keenam itu komponen fotodioda. Nah, komponen fotodioda berfungsi digunakan sebagai sensor pendeteksi garis hitam dan putih. Kedua, bekerja dengan menangkap pantulan cahaya dari LED. Yang ketiga, garis hitam menyerap cahaya nilai sensor rendah. Nah, komponen yang garis putih memantulkan cahaya nilai sensor tinggi sebagai pemancar cahaya, biasanya LED putih atau inframerah. Yang kedua itu cahayanya dipantulkan ke permukaan dan diterima oleh fotodioda. Yang ketiga, membantu fotodioda membaca perbedaan warna atau jalur. Nah, yang kedelapan itu kabel jumper. Nah, kabel jumper berfungsi menghubungkan Arduino, driver motor, sensor, dan komponen lainnya. Yang kedua itu mempermudah perakitan dan troubleshooting. Yang ketiga itu terdiri dari jumper male dan female. Komponen ke-9 itu motor DC. Nah, motor DC berfungsi untuk pergerakan robot. Yang kedua dihubungkan ke driver motor. Yang ketiga itu gearbox memberikan torsi besar untuk mendorong robot. Yang keempat, dua motor digunakan belok kiri atau kanan. Nah, komponen ke-10 itu resistor. Nah, resistor berfungsi pembatas arus agar komponen aman. Yang kedua, seri dengan LED atau fotodioda. Nah, komponen ke-11 itu pin HAR. Nah, pin HAR berfungsi digunakan sebagai terminal konektor pada PCB. Yang kedua, memudahkan pemasangan dan pelepasan modul Arduino, sensor, dan kabel jumper. Yang ketiga, sering dipakai untuk membuat koneksi rapi dan aman.
Nah, komponen ke-12 itu papan PCB. Nah, papan PCB berfungsi tempat menyolder rangkaian secara permanen. Kedua, menyusun komponen dengan rapi dan kuat. Ketiga, menjadikan robot lebih stabil dibandingkan memakai breadboard. Komponen ke-13 itu isi regulator. Nah, berfungsi menstabilkan tegangan pada rangkaian. Kedua, mencegah tegangan naik atau turun yang bisa merusak komponen. Ketiga, contohnya itu 785 regulator atau 5 volt. Nah, adapun penjelasan programnya itu yang pertama deklarasi pin motor. Nah, deklarasi pin motor berfungsi itu yang pertama itu pin motor A1 dan A2 itu mengatur arah motor kiri maju atau mundur. 2 itu pin motor B1 dan motor B2 mengatur arah motor ke kanan. Pin ENA atau PWM speed motor kanan. Pin ENB atau PWM speed motor kiri. Jadi robot dapat dikontrol arah dan kecepatannya. Yang kedua itu deklarasi pin sensor. Nah, langsung saja kita masuk di fungsinya itu robot memiliki 8 sensor garis dihubungkan ke pin analog A0 sampai A7. Yang kedua, sensor values. Nah, menyimpan hasil pembacaan sensor 0 hitam, 1 itu putih. Nah, yang ketiga itu variabel kalibrasi. Fungsinya robot melakukan kalibrasi otomatis. Yang pertama, min sensor value, membaca nilai sensor paling rendah, permukaan hitam. Yang kedua, max sensor value, membaca nilai tertinggi, permukaan putih. Yang ketiga, threshold, batas untuk menentukan sensor membaca hitam atau putih. Yang keempat itu setup, fungsinya mengaktifkan komunikasi serial untuk debugging. Yang kelima itu variabel sensor terakhir. Nah, fungsinya menyimpan sensor mana terakhir yang mendeteksi garis. Yang kedua, berguna ketika robot hilang jalur. 6 itu loop utama. Fungsinya setiap loop membaca sensor dan menghitung kecepatan motor. Yang ketujuh, fungsi membaca sensor dan hitung kecepatan. Fungsinya setiap loop membaca sensor dan menghitung kecepatan motor. Nah, 7.1 bobot sensor. Nah, fungsinya sensor kiri diberi bobot negatif, sensor kanan diberi bobot positif. Nah, bobot menentukan arah pergerakan robot. 7.2 pembacaan sensor. Fungsinya jika pembacaan lebih kecil dari threshold atau hitam 0, pembacaan lebih besar putih itu 1. 7.3 cetak kondisi sensor. Nah, fungsinya menampilkan 8 angka 0 atau 1. 8 penentuan kecepatan motor. Nah, fungsinya itu kecepatan dasar robot. Yang jika garis kiri itu fungsinya motor kiri lebih cepat, motor kanan lebih lambat. Nah, 9 jika sensor tidak mendeteksi garis, fungsinya itu robot belok kiri. Jika sensor kiri terakhir aktif, fungsi robot belok kanan. Jika sensor kanan terakhir aktif, fungsi robot belok kanan. Nah, 10 itu menggerakkan robot. Nah, fungsinya memberikan PWM ke motor. Yang ke-11 fungsi stop motor. Fungsinya semua motor dihentikan. Yang ke-12 fungsi kalibrasi sensor. Nah, fungsinya reset awal, kalibrasi 1000 pembacaan. Robot membaca sensor berkali-kali untuk mencari nilai hitam terendah dan nilai putih tertinggi. Adapun cara kerja rangkaian, yang pertama itu sumber daya dan distribusi tegangan. Nah, yang pertama baterai 12 volt memberikan daya utama. Yang kedua, daya ini dialirkan melalui saklar agar robot bisa dihidupkan atau dimatikan dengan mudah.
Tegangan 12 volt kemudian masuk ke driver motor untuk motor DC, diturunkan oleh modul step down menjadi 5 volt. Untuk Arduino Nano dan sensor fotodioda tambah LED. Jadi, sistem punya dua jalur daya, yaitu 12 volt untuk motor V driver motor, yang 5 volt itu untuk logika Arduino dan sensor. Pertama itu, setiap sensor terdiri dari satu LED inframerah, pemancar cahaya, dan satu fotodioda penerima pantulan. Yang kedua, saat robot berjalan di atas lintasan, garis hitam menyerap cahaya inframerah atau fotodioda, menerima sedikit pantulan nilai rendah. Latar putih memantulkan cahaya inframerah, fotodioda menerima banyak pantulan nilai tertinggi. Sinyal dari 8 sensor masuk ke pin analog A0 dan A7 Arduino. Nah, Arduino membaca perbedaan pantulan ini dan menentukan posisi garis di bawah robot. Yang ketiga, pengolahan sinyal oleh Arduino Nano. Nah, Arduino Nano menerima data dari semua sensor. Yang kedua, melalui proses kalibrasi awal, Arduino tahu batas nilai hitam dan putih. Yang ketiga, di dalam loop utama, Arduino menentukan sensor mana yang aktif, membaca garis, menghitung posisi garis kiri, tengah, kanan. Berdasarkan posisi itu, Arduino mengatur kecepatan dan arah kedua motor. Nah, intinya Arduino bertindak sebagai otak robot yang mengubah data sensor menjadi gerakan. Nah, cara kerja rangkaian yang keempat itu pengendalian motor driver motor dan motor DC. Nah, Arduino tidak bisa memberi arus besar ke motor, maka digunakan driver motor, misalnya L298N atau L293D. Nah, driver motor menerima sinyal kendali dari Arduino. Pin NA dan ENB mengatur kecepatan motor kiri dan kanan PWM. Pin A1, pin A2 dan B1 dan B2 dapat menentukan arah putaran, maju atau mundur. Driver meneruskan arus dari baterai ke motor DC sesuai instruksi Arduino. Hasilnya, motor berputar sesuai kecepatan dan arah yang diatur Arduino untuk mengikuti garis. Nah, cara kerja rangkaian yang kelima itu sistem umpan balik, feedback loop, yaitu sensor terus membaca posisi garis secara real time. Arduino selalu menyesuaikan kecepatan kedua motor agar robot tetap di jalur. Yang ketiga, jika garis ke kiri, motor kanan berputar lebih cepat. Jika garis ke kanan, motor kiri berputar lebih cepat. Jadi, di tengah, kedua motor berputar sama cepat. Robot maju lurus. Nah, sistem ini disebut closed loop control karena selalu ada pembacaan sensor untuk perbaiki posisi. Nah, inilah hasil dari perakitan robot line followers. Nah, di mana robot line followers ini mengikuti garis hitam putih yang ada pada video ini, kita bisa lihat bersama. Dan penjelasan singkat saya mengenai perakitan robot line followers. Mohon maaf apabila dari video saya dapat kesalahan dari pemahaman materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari semua penjelasan mengenai perakitan robot line followers, nah di sini saya dapat menyimpulkan robot line followers bekerja dengan memanfaatkan sensor fotodioda dan LED untuk membaca kontrak agar garis dan permukaan lintasan. Data yang diterima sensor kemudian diproses oleh Arduino Nano sebagai pusat kendali untuk menentukan arah gerak robot secara real time. Arduino mengirimkan sinyal ke driver motor yang kemudian mengatur kecepatan serta arah putaran dua motor DC agar robot mampu mengikuti jalur dengan stabil. Sistem ini mendapatkan sumber daya dari baterai 12 volt
yang disalurkan melalui saklar utama dan distabilkan menggunakan modul step down agar tegangan sesuai kebutuhan komponen. Seluruh rangkaian yang dirakit menggunakan PCB, pin hard, resistor, dan kabel jumper sehingga koneksi antara komponen lebih rapi, kuat, dan efisien. Dan interaksi yang baik antara sensor, microcontroller, driver, dan sistem satu daya robot dapat bergerak responsif dan akurat mengikuti lintasan.